penghasilan kalau kita kerja di Jepang. Gaji per bulannya berapa? Gajinya dapat sekitar 21 juta, 22 juta ya. Daerah Tokyo itu pasti jauh lebih mahal gajinya. Berbeda lagi dengan yang bekerja di desa. Iya, betul. Mahal emangnya udah Iya. sabun. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita di Nugrahas Family. Jadi banyak teman-temanku yang nanyakan gara-gara upload yang kemarin itu yang magang ke Jepang. Oh iya. Kan banyak yang nanya emang gaji kerja di Jepang tuh berapa? Tuh. Jadi buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu kita memutuskan untuk membuat video ini. Sekalian kita mau review perbedaan gaji karena kebetulan kan kita dua-duanya nih ex Jepang nih. Saya dulu di Jepangnya di bagian industri. Jadi di bagian perakitan motor. Kalau istriku di bagian panti jompo ya, jadi perawat sebagai care worker di Jepang. Jadi ada perbedaan gaji yang cukup signifikan ya. Entah karena perbedaan tahun atau apa. Tapi itu tahun berapa? Berapa tahun yang lalu ini? Saya ke Jepang kan 2011, berarti 9 tahun yang lalu. Udah lama. Tapi di Jepang itu kan inflasinya nggak terlalu tinggi ya. Jadi Enggak, di tempatku ya. Di tempatku tuh dari misalkan nih aku angkatan tahun ini. Kohai adik tingkatku yang tahun depan itu tuh udah beda banget. Oh gitu. Kayaknya udah beda banget. Tapi kalau di tempatku dulu, kalau di industri ya inflasinya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi antara senpai sama kohai itu gajinya tuh ya kakak tingkat sama adik. Iya, gedean kakak tingkatnya gitu. Oh, beda. gitu. Iya, betul. Kalau di tempatku tuh gaji pokoknya ya. Pertama misalkan aku masuk bulan Januari tahun ini. Gaji pokokku misal segini gitu kan. Gaji pokoknya adik tingkatku yang tahun depan itu lebih gede. Oh, malah lebih gede. Lebih gede. Berarti tergantung inflasi di tahun tersebut gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita review berapa sih sebetulnya penghasilan kalau kita kerja di Jepang. Tapi juga ini penghasilannya tuh nggak semua perawat di Jepang tuh sama ya. Iya, betul. Semua tergantung kotanya. Dan Jadi tergantung perusahaannya juga. Sama ya, sebetulnya kayak di Indonesia itu kan ada upah minimum regional ya, ada UMR-nya. Nah, di Jepang pun juga sama. Jadi lebih kota misalkan di daerah Tokyo itu pasti jauh lebih mahal gajinya. Berbeda lagi dengan yang bekerja di desa. Iya, betul. Mahal emangnya udah Iya, sabun. iya itu lebih tinggi maksudnya. Terus kayak yang aku bilang misalkan adik tingkatku tuh lebih tinggi gajinya, gaji pokoknya lebih tinggi tuh juga nggak tahu sih itu tuh semua perusahaan kayak gitu apa cuma di tempatku doang. Cuman kalau di tempatku gitu dia lebih gede adik tingkat tuh. Berarti ada kecemburuan sosial itu. Jadi ntar hasilnya tuh paling gedean aku dikit karena pas dia masuk aku juga udah naik. Oh iya. Gajinya aku udah naik, pas dia masuk aku udah naik, tapi bedanya cuma dikit gitu. Karena dia sekali masuk udah langsung gede. Tapi dia sama adik tingkatnya selanjutnya pun juga sama gitu. Ya. Adik tingkatnya lebih gede lagi gajinya. Gitu. Oke, kita langsung ke review gajinya aja. Mau dari siapa duluan? Dari itu dia aja, suami. Edi Sushei. Karena ke Jepangnya udah 2011, jadi slip gajinya juga udah nggak tahu kemana, tapi aku masih punya catatannya. Ini perkiraan aja ya rata-rata. Jadi di Jepang itu kita nggak bisa kalau tiba-tiba untuk industri ya, terutama untuk jisuse atau dalam bahasa Indonesianya pemagang, nggak bisa kalau ditanya langsung gaji per bulannya berapa. Itu tuh nggak bisa. Karena kalau di Jepang itu kita kontrak kerjanya itu gajinya per jam. Nah, gitu. Kalau di Tokyo itu pasti gaji rata-rata per jamnya lebih tinggi daripada yang di desa ya. Misalkan ya daerah-daerah yang di desa lah kayak Okayama gitu. Okayama punya aku coy. Ya, jadi di tempatku dulu aku magang di daerah Shizuoka. Yang nggak pernah turun salju itu ya negaranya. Tapi kan ada Gunung Fuji, ikonnya Jepang. Nah, kalau di tempat kerjaku dulu gaji tahun pertama itu 800, tahun kedua itu 830, tahun ketiga itu 850.
Jadi tiap tahun itu beda-beda. Gitu. Nah, kita ambil Naik ya? ya, ambil rata-rata tengah-tengahnya aja deh di tahun kedua itu di 830 ya. Jadi kalau gaji jam-jamannya itu 830 kan dulu jam kerjanya normal tuh 8 jam. Jadi gaji pokoknya itu per hari per 8 jam kerja itu kurang lebih 6.640 yen. Per hari? Ya, per hari. Jadi kalau per bulan anggap aja karena 8 hari libur, Sabtu Minggu kan libur ya. Berarti 22 hari kerja itu kurang lebih 146.080 yen. Itu gaji per bulannya, gaji kotornya ya. Jadi waktu gaji itu ininya berapa? Kursiannya? Kursiannya kalau dulu itu murah banget kursiannya. Jadi rata-rata kita ambil kan kadang 115, kadang 124. Iya. Kadang 124. Jadi kalau diambil rata-ratanya dalam 3 tahun itu kurang lebih 118. 118. Ya, jadi gaji Padahal sekarang ini yen lagi tinggi banget loh. Sekarang 140 sampai 145. Makanya kalau yang sekarang lagi di Jepang nih, kayak Jisusei atau perawat yang lagi di Jepang, kayak mendadak. mantap banget. Jadi kalau dirupiahkan itu gaji pokoknya kurang lebih ya sekitar 17.237.440 rupiah. Kalau dirupiahin. Ya, tapi itu masih gaji kotor ya, gaji kotor. Terus itu pun juga gaji pokok tanpa lembur. Dan masih banyak juga potongan-potongan lainnya. Sekarang aku mau review apa aja sih potongan-potongannya gitu kan selama di Jepang itu. Jadi kita nggak hanya menerima gaji, tapi ada juga yang harus kita bayar. Jadi di sini udah dicatat ya apa aja yang harus dibayar, dibacain aja. Pertama kita harus bayar biaya sewa apartemen. Oh, apartemen bayar sendiri? Iya, jadi apartemen tuh dulu per orang kan ada, aku satu angkatan tuh 5 orang tuh. Per orang itu bayarnya 10.000. 10.000, berarti 1 jutaan ya? Iya, ya lebih. Iya, lebih. Jadi 10.000 yen itu daftar bayar apartemen per bulan. Nah, kemudian biaya listrik, air, dan gas itu juga beda lagi, bayar lagi. Itu kurang lebih 12.000 yen per bulannya. Itu per orang? Iya, per orang. Per orang? Oh. Jadi per orang tuh bayar segitu. Padahal itu satu rumah? Iya. Dipakai orang banyak juga? Iya, jadi potongannya tuh pokoknya apartemen tuh total per orang tuh termasuk biaya air, listrik, dan gas itu tuh 22.000. Per orang? Iya. Satu apartemen berapa orang? Ada 8. Satu apartemen 8 orang. Berarti kalau pengeluaran apa tuh per bulannya banyak ya? Iya. Soalnya kalau dulu aku bukan di apartemen sih, jadi tinggalnya tuh di rumah bekas Sacho kan. Jadi dulunya Sacho tinggal di bekas situ. ini atasan. Jadi tinggal di bekas Sacho, jadi biaya listrik, air, dan gas itu tinggal dibagi aja. Gitu. Sistemnya kayak gitu. Nah, terus selain biaya pokok yang harus kita bayar kayak apartemen, listrik, air, dan gas, juga kita harus bayar pajak di sana. Iya. Pajak yang harus dibayar itu ada pajak penghasilan dan pajak penduduk. Di tempatku dulu pajak penghasilan itu kurang lebih per bulannya 3.000. Tahun 2011 sampai 2014 ya. Kurang lebih 3.000. Kemudian pajak penduduknya itu per bulan tuh kurang lebih 9.000. Pajak penduduk? Pajak penduduk. Mahal. Jadi kurang lebih itu pajak penghasilan dan pajak penduduk itu sekitar 12 ribuan. Kemudian kita juga harus bayar asuransi tunjangan hari tua ya. Asuransi tunjangan hari tua itu dulu saya bayar per bulannya itu sekitar 15.000 yen. 15.000? Jadi total semua pengurangan itu mulai dari apartemen, listrik, air, gas, pajak, dan asuransi hari tua itu totalnya 49.000 yen. 49.000. Nah, 49.000 yen itu ya kalau dirupiahkan dikalikus rata-rata 118 itu berarti 5.782.000. Nah, berarti kalau gaji bersih tanpa lembur ya, dikurangi biaya-biaya yang tadi sudah dibahas yang harus dikeluarkan, itu berarti total sisanya 11.455.440 rupiah. Jadi segitu. Bersihnya ya? Iya, gaji bersihnya. Itu tahun 2011 sampai 2014. Sampai 2014. Itu beda kalau misalkan yennya sekarang, kursinya sekarang lebih. Ya, betul. Ya kalau dengan kursi yang sekarang tinggal dihitung aja, berarti dikali 145 ya.
140-an lah. 140, wah, keren banget. Jadi pengen ke Jepang lagi. Nah terus di tempatku dulu tuh karena industri ya produksinya motor, jadi dulu saya kerjanya di Jepang tuh di anak perusahaan Yamaha, bikin motor Yamaha. Oh, bikin motor Yamaha. Motornya gede-gede yang dibikin di atas 450 cc. Jadi kalau di Indonesia nggak dipasarkan. Itu buat motor-motor yang dikirim ke Eropa dulu. Oh gitu. Iya. Jadi dulu lemburnya tuh per hari kurang lebih. Bentar, berarti ini bersih belum sama lembur ya? Belum. Jadi gaji lembur tuh beda dengan gaji pokok. Jadi kalau lembur itu per jamnya 1.000. Kalau pokok kan tadi 830. Berarti tuh lembur itu kan misalkan 8 jam kerja selebihnya kan? Iya. Selebihnya 8 Ya, jam. jadi pokoknya lemburnya berapa jam, per jamnya itu dihitungnya 1.000 di tempat kedua. Biasanya lembur itu setiap hari ada apa gimana? Kalau lagi lembur itu tuh tergantung masa sibuknya. Oh. Jadi kalau di tempatku tuh masa sibuknya tuh musim dingin. Oh gitu. Iya. Kenapa gitu? Biar Ya. anget? Nggak tahu, pokoknya kalau pas musim dingin tuh jadi banyak permintaan, banyak produksi. Ya gitu. Nah kalau lagi musim sibuk itu biasanya per hari ya kurang lebih kadang ada 1 jam lemburnya, kadang 2 jam, kadang 3 jam. Dirata-ratain per hari 2 jam deh. Jadi kurang lebih dalam sebulan itu ada 40 jam kerja lembur. Jadi 40 jam kerja lembur tinggal dikali 1.000. Berarti dapat 40.000 yen. 40.000 yen itu kalau dirupiahkan itu kurang lebih dapatnya sekitar 5.782.000. Kalau dikali 118 itu tadi ya, 5.782.000. Jadi kalau gaji bersih sama lembur itu digabung lumayan gede. Jadi Dapatnya itu kalau lembur ya, kalau ada lembur itu gaji bersihnya ya, gaji bersihnya udah dikurangi biaya pajak dan lain-lain itu 16.175.440. itu Tahun 2011 sampai tahun yang lalu ya? 2014 ya, 9 tahun yang lalu. Jadi ya lumayan lah, Lumayan lah ya buat tahun bisa nabung, bisa buat bantu orang tua di rumah, bisa buat bangun rumah gitu ya, alhamdulillah. Ya, sekali lagi ini sih bukan buat sombong ya, Ya, ini cuma bukan buat buat sombong, bukan buat menjawab ria. pertanyaan teman-teman dan juga untuk Gambaran. biar gambaran orang-orang yang mau ke Jepang itu tahu gitu gimana sih di Jepang itu, apakah bener nggak gajinya segitu atau mungkin ada orang bayang-bayangannya tuh di Jepang tuh Gajinya gajinya gede, 25 juta, iya. 30 juta, 40 juta gitu kan. Memang itu kan kalau kita hitung gaji kotornya itu saya juga langsung kaget gitu kan. Gajinya dapat sekitar 21 juta, 22 juta ya. Ternyata setelah dikurangi pajak apa segala macam, Itu kotornya ternyata bersihnya yang nggak nyampe segitu. Apalagi itu tuh ternyata bisa dapat di atas 20 tuh kalau kita ada lemburan ya. Kalau nggak ada lemburan nggak dapat segitu. Nah itu tadi paling kalau nggak ada lemburan dapatnya bersihnya sekitar 11 juta 500-an. Ya kurang lebih segitu. Tapi kan itu di apa, kalau anak-anak industri itu kan biasanya ada kalau misalkan bulan tanggal merah, misalkan tanggal merah itu kan libur, itu digaji nggak? Tetap digaji. Tetap digaji. Jadi tetap dapatnya gaji pokok. Itu nggak tahu hitungannya gimana ya. Tapi kalaupun ada libur musim panas misalkan yang panjang kurang lebih 10 hari, itu gaji kita nggak berkurang. Oh, nggak berkurang. Iya. Soalnya dulu ada temenku yang pernah bilang kalau misalkan apa namanya, kan aku bilang enak ya ada apa libur panjang gitu, katanya enak tapi gajinya jadi dikit, katanya gitu. Apa mungkin beda perusahaan? Ya bisa jadi ini, ya itu karena kebijakan tiap perusahaan itu kan beda-beda. Tapi kalau di perusahaanku dulu walaupun ada libur panjang gajinya tetap nggak berkurang kalau yang gaji pokoknya. Enak ya. Kayak gitu. Terus ini pun juga tadi ya sisa yang 11.500.000 itu tuh belum lagi kita kurangi biaya hidup di sana. Iya, benar-benar. Nah, jadi kalau biaya hidup di sana tuh makan doang itu tuh aku habis kurang lebih 15.000 yen. Emang segitu palingan. Itu biaya makan doang ya. Jadi belum kalau pengen misalkan hobi main, hobi jalan-jalan apa ya pasti lebih gede lagi. Itu makan yang menurutku nggak boros-boros banget. Iya betul. Jadi 15.000 yen tuh udah diirit ya. Kan tujuan kita ke Jepang juga buat ini ya, buat nabung gitu. Jadi makannya juga diirit. Kalau yang tujuannya nabung ya. Kayak gitu. Kalau di perawat gimana? Kalau di perawat itu gini, di Jepang
gajinya gajinya gede. 25 juta, Iya. 30 juta, 40 juta gitu kan. Kecuali kalau misalkan kalian mau selamanya di Jepang ya. Ya. Kalau di pantiku itu yang di bonus bulan Desember itu sekitar